Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, Ustazah ucapkan selamat bagi kalian semua yang sudah naik di kelas 5. Selamat datang di kelas 5. Ayo kita belajar bersama. Kelas 5, Sholih Sholihah SDI Darul Hikmah, bahagia, semangat, Sholih Sholihah, berprestasi. Yes! Nah, sebelum kita belajar, sudahkah kamu? Yang pertama, sholat duha. Kamu harus sholat duha ya sebelum kita belajar pagi ini. Yang kedua, sholat 5 waktu, jangan sampai terlewatkan. Yang ketiga, mengaji dan murojaah. Keempat, makan makanan bergizi. Kelima, menjaga kebersihan. Dan keenam, menjaga kesehatan. Karena kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, lingkungan kita, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan semuanya. Jangan lupa untuk memakai masker ya ketika kamu keluar rumah. Nah, di sini kita akan belajar matematika di kelas 5. Apa sih yang akan kita pelajari? Yaitu operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan di sini meliputi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apa saja sih yang akan kita pelajari nantinya? Yang pertama, operasi hitung pecahan sederhana. Kedua, operasi hitung pecahan campuran. Ketiga, operasi hitung pecahan desimal. Keempat, operasi hitung persen. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Doa hendak belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang bisa kita mulai. Operasi hitung pecahan. Pertama-tama kita akan mengingat kembali materi pecahan. Masihkah kalian ingat? Kalian sudah pernah belajar pecahan di kelas 3 dan kelas 4. Nah, kita akan mengingat lagi bagian-bagian pecahan. Contohnya ada pecahan 2/5. Angka 2 yang berada di atas dinamakan pembilang. Sementara angka 5 yang ada di bawah namanya adalah penyebut. Apa saja jenis pecahan-pecahan yang telah kalian pelajari di kelas 4? Ayo kita ingat lagi. Yang pertama ada pecahan sederhana, contohnya 3/7. Yang kedua pecahan campuran, contohnya 2, 3/5. Yang ketiga, pecahan desimal yang contohnya 0,45 dan keempat ada persen, contohnya 80%. Nah, di kelas 5 ini nanti kita akan belajar operasi hitung pecahan, khususnya pengurangan dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Jadi berbagai bentuk ini maksudnya adalah bisa pecahan desimal ditambah pecahan campuran, persen dikurangi pecahan sederhana, dan lain-lain. Kita akan ke materi pertama, yaitu operasi hitung pecahan sederhana. Pertama, dalam operasi pecahan sederhana, jika penyebut antar pecahan tidak sama, kalian masih ingat yang mana penyebut? Bagian atas atau bawah? Nah, benar sekali, bagian bawah. Jika penyebut atau angka di bagian bawah tidak sama, maka operasi hitung, baik itu pengurangan maupun penjumlahan, tidak akan bisa dilakukan. Misalnya, 5/8 ditambah 1/5. Jadi kalian tidak bisa langsung menambahkan angka 5 dan 1 sebagai penyebut yang ada di atas, dijumlah, kemudian yang bawah 8 dijumlah dengan 5. Hal itu tidak diperbolehkan. Maka bagaimana cara menyamakan penyebut pecahan sederhana? Yaitu dengan mencari KPK. KPK antara penyebut 3 dan 6 yaitu 6. Maka dari itu, penyebut 3 harus kita ubah menjadi 6. Bagaimana angka 3 bisa berubah menjadi angka 6? Nah, kita dulu sudah belajar bahwa harus mengalihkan agar bisa menjadi hasil yang kita cari. Penyebut 3 harus dikalikan dengan 2 agar bisa menghasilkan penyebut 6. Maka pembilang 2 yang ada di atas juga harus dikalikan angka 2. Sehingga 2/3 dikali 2/2 hasilnya adalah 4/6. Nah, setelah kita dapat hasil tersebut, maka
penjumlahan 2/3 ditambah 1/6 bisa juga dikatakan 4/6 ditambah 1/6. Karena penyebutnya sudah sama, kita sudah boleh menjumlahkan pembilangnya, yaitu 4 ditambah 1, hasilnya adalah 5. Sehingga hasil penjumlahan 2/3 ditambah 1/6 adalah 5/6. Sudah? Mudah bukan? Kita hanya mengulang lagi pembelajaran kelas 4. Sekarang ayo mencoba. Di sini ada 5 soal yang harus coba kalian kerjakan di buku tugas matematika. Kemudian dokumentasikan hasil pekerjaanmu dan kirimkan melalui WhatsApp ke wali kelasmu masing-masing. Kita akan ke pembelajaran kedua mengenai pecahan campuran. Operasi hitung pecahan campuran. Dalam operasi hitung pecahan campuran, langkah-langkah yang dilakukan juga sama seperti cara menghitung operasi pecahan sederhana. Hanya saja kalian perlu mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa atau pecahan sederhana. Barulah kita bisa melakukan penjumlahan maupun pengurangan. Perhatikan contoh di samping. 2, 4/5 dikurangi 1, 6/10. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, kita harus mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan sederhana. Kalian masih ingat cara bawah dikalikan, atas ditambah yang sudah kita pelajari di kelas 4? Nah, ayo kita ulangi lagi. Pecahan 2, 4/5 dengan konsep bawah dikalikan, atas ditambah, kita akan mengalihkan antara penyebut atau angka 5 yang ada di bawah dengan angka 2 yang ada di depannya. 5 dikali 2, kemudian ditambahkan angka yang atas yaitu 4. 5 dikali 2 ditambah 4. Hasilnya adalah 14. Dan penyebutnya harus tetap 5. Sehingga pecahan 2, 4/5 diubah menjadi pecahan sederhana, hasilnya adalah 14/5. Nah, begitu pula untuk pecahan yang satunya, yaitu 1, 6/10. Dengan cara yang sama, maka hasilnya adalah 16/10. Kita akan ke tahap selanjutnya. Setelah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, karena penyebutnya tidak sama, kita akan mengulang cara di pecahan sederhana tadi, yaitu menyamakan penyebut dengan mencari KPK antara kedua penyebut yang berbeda itu. Dari bilangan 5 dan 10, KPK-nya adalah 10. Maka kita perlu mengubah penyebut 5 menjadi 10. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi. 14/5 dikalikan berapa agar bisa menghasilkan penyebut 10? Nah, pasti 5 dikali 2, sehingga pembilang yang ada di atas, yaitu angka 14, juga harus dikalikan angka 2. Hasilnya adalah 28/10. Sekarang, kedua penyebut sudah sama. Ayo kita hitung pengurangannya. Dari pecahan campuran 2, 4/5 dikurangi 1, 6/10. Kita ubah menjadi pecahan sederhana, hasilnya 14/5 dikurangi 16/10. Setelah kita samakan penyebutnya, didapati hasil 28/10 dikurangi 16/10. Hasilnya yaitu 12/10. Nah, dari hasil pengurangan tadi, 12/10, karena hasilnya pembilang atau bagian atas lebih besar daripada penyebut yang bagian bawah. Yang atas pembilangnya adalah 12 dan yang bawah penyebutnya adalah 10. Kita bisa mengubahnya kembali menjadi pecahan campuran. Masih ingat bagaimana mengubah pecahan sederhana menjadi campuran? Perhatikan cara berikut. 12/10 kita pisahkan menjadi penjumlahan 10 dan angka yang memenuhinya. Kenapa harus 10? Karena pembilangnya adalah angka 10. Sehingga 12 kita dapat dari penjumlahan 10 ditambah 2. Kemudian selanjutnya kita pisahkan, ada pecahan 10/10 ditambah 2/10. Pecahan 10/10 bisa kita gantikan dengan 1. Bagaimana bisa menjadi 1? Pecahan
Nama lainnya adalah pembagian. Jadi 10 per 10 artinya adalah 10 dibagi 10. Misal, Ustazah mempunyai 10 permen, Ustazah bagikan kepada 10 anak. Setiap anak akan mendapat berapa bagian? Jawabannya adalah 1. Maka dari itu, 10 per 10 hasilnya adalah 1. Kemudian ditambahkan pecahan sederhana sisanya tadi, yaitu 2 per 10. Dan digabungkan menjadi 1, 2 per 10. Dengan kata lain, pecahan campuran 12 per 10 jika diubah menjadi pecahan campuran, maka hasilnya 1, 2 per 10. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Sekarang kita akan mencoba lagi. Nah, di sini hanya ada 2 soal yang harus kalian selesaikan mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kita ke materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, operasi hitung pecahan desimal. Dalam menyelesaikan operasi hitung pecahan desimal, kita bisa menyelesaikannya dengan cara penjumlahan dan pengurangan bersusun pendek. Masih ingat bagaimana cara bersusun pendek? Hal yang perlu diperhatikan adalah menempatkan koma. Jadi dalam menghitung pecahan desimal, mau nanti dijumlah ataupun dikurangi, hal yang harus sampean tekankan, yang harus sampean ingat, yaitu menempatkan koma. Bagaimana? Contohnya ada di samping. Susun pendek kedua pecahan desimal. Misal, ada soal 3,75 ditambah 10,2. Akan kita susun pendek seperti di kotak warna biru. Kita luruskan bagian komanya, kemudian kita susun pendek. Angka 5 dijumlahkan tidak ada, sehingga angka 5 langsung turun. Angka 7 dijumlahkan dengan 2, hasilnya 9. Koma harus tetap lurus dari atas hingga ke bawah. Kemudian angka 3 ditambah dengan 0, hasilnya adalah 3. Sementara angka 1 sendirian langsung diturunkan menjadi 1. Sehingga penjumlahan 3,75 ditambah 10,2 hasilnya adalah 13,95. Begitu pula dengan pengurangan pecahan desimal. Perhatikan peletakan koma. Sekali lagi, perhatikan peletakan koma. Tanda koma harus lurus, kemudian selebihnya kita hanya perlu menghitung sebagaimana operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan pada umumnya. Ya tinggal dikurangi, tinggal ditambah, seperti biasanya. Tapi yang harus diperhatikan adalah komanya harus lurus. Betul sekali. Sekarang kita akan mencoba untuk yang ketiga. Ayo berlatih. Di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan mengenai pengurangan dan penjumlahan pecahan desimal. Kita akan ke bagian keempat, yaitu operasi hitung persen. Persen memiliki nama lain atau bentuk lain per 100. Dengan kata lain 12%, bentuk lainnya adalah 12 per 100. Nah, bagaimana operasi hitung persen? Dari semua operasi hitung pecahan yang telah kita pelajari, penjumlahan dan pengurangan persen adalah yang paling mudah. Nanti untuk mengerjakan operasi hitung persen ini seperti pengurangan dan penjumlahan biasa. Contohnya, kita hanya perlu menambahkan tanda persen di akhir bilangan saja. Perhatikan contoh di bawah ini. 45% dikurangi 32%. Jadi kita hanya perlu mengurangkan angka 45 dan 32. Berapa 45 dikurangi 32? Jawabannya adalah 13. Dan di belakangnya hanya perlu diberi tanda persen. Mudah bukan? Nah, di sini ada mencoba yang keempat. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan mengenai operasi hitung persen. Silahkan kerjakan ke semua tugas mencoba, dari tugas mencoba 1 sampai mencoba 4 yang jumlahnya ada 15 soal. Kalian bisa tulis jawabannya di buku tugas matematika. Kemudian setelah selesai bisa kalian foto atau dokumentasikan. Kemudian kalian kirim WhatsApp ke wali kelas masing-masing.
Nah, jangan lupa tetap dan selalu semangat. Juga jaga kesehatan ya di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan. Lain kali kita akan bertemu lagi. Kita akan belajar bersama lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.